Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Kaprawi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil saya menganalisis dari sebuah film yang berjudul Yuni. Sebelum melanjutkan ke analisis dari film tersebut, yaitu berdasarkan metode gender, kita mundur sedikit tentang apa itu film Yuni dan seperti apa deskripsinya. Film Yuni ini berkisah tentang seorang remaja yang menduduki bangku SMA yang memiliki keinginan untuk belajar dan melanjutkan ke tingkat sekolah yang lebih tinggi atau kita sebut sebagai mahasiswa. Dan keinginannya tersebut bertentangan dengan adat istiadat atau kebiasaan yang ada di kampungnya sendiri yang memantapkan bahwa perempuan itu lebih baik menikah di usia mudanya. Jadi film ini tentang bagaimana sosok Yuni akan menghadapi berbagai cobaan yang ada pada kampungnya tersebut sehingga keinginannya itu bertentangan dengan adat istiadat yang ada di kampungnya. Pertama, saya mengambil tema wanita itu harus tangguh. Film ini cukup menginspiratif bagi saya yang dimana seorang wanita memperjuangkan kekuasaannya dari sebuah budayanya sendiri yang dimana dua hal ini saling berbenturan. Yunis adalah seorang gadis remaja yang memiliki keinginan untuk masuk ke perguruan tinggi tetapi keinginannya tersebut terhalang dengan budaya yang ada di kampungnya tersebut yang dimana kebiasaan kampung itu selalu menikahkan anak-anaknya pada usia muda atau menikahkan anak laki-laki melamar seorang anak perempuan yang terus membicarakan tentang manfaat atau hal-hal positif dari sebuah pernikahan tersebut yang dimana orang-orang ini terus mendoktrin Yuni agar menikah di usianya yang pada saat itu. Jadi sosok Yuni ini sangat tegar dan tangguh, tidak ingin keinginannya itu diambil alih oleh suatu keinginan yang mengharuskan dia untuk menikah karena Yuni ini adalah seorang sosok wanita yang pintar dan ingin memanfaatkan ilmunya tersebut dan melanjutkan jenjang ke yang lebih tinggi yaitu sebagai seorang mahasiswa. Selanjutnya yaitu kebiasaan atau ilahar. Ada sebuah adegan yang di mana orang-orang membicarakan bahwa sejauh-jauh apapun wanita berpendidikan, ujung-ujungnya adalah kembali ke kasur, dapur, dan sumur. Kalimat tersebut diucapkan oleh tetangga Yuni ketika sedang merumpi di rumah nenek Yuni. Kalimat ini mungkin bisa dibilang benar dari sudut pandang lain, tetapi ketika seorang wanita berpendidikan, mereka nantinya akan mengajarkan kembali kepada anaknya karena seorang wanita akan menjadi seorang ibu dan seorang ibu akan lebih menghabiskan waktu bersama anaknya dibandingkan ayahnya, yaitu laki-laki. Dalam Islam sendiri, Nabi pernah mengatakan bahwa derajat ibu atau wanita itu lebih tinggi 3 kali dibandingkan dengan seorang ayah. Maka film ini mengangkat bahwa wanita itu lebih berhak kuasanya di atas laki-laki. Selanjutnya, kesimpulan, wanita juga berhak memperjuangkan keinginannya ya dan kekuasaannya demi mencapai suatu kebahagiaan yang layak. Wanita sering dianggap lemah dan berada di posisi kedua setelah laki-laki, tetapi sebenarnya wanita ingin diperhatikan dan dipahami bukannya sekedar dimanfaatkan dan digunakan seenaknya. Kesan pada film ini menurut saya berhasil memperlihatkan bagaimana sosok wanita yang memperjuangkan kuasanya dengan dibarengi dengan adegan dramatis dan pembawaan cerita yang perlahan-lahan supaya penonton mengerti apa yang disampaikan pada film ini. Dan pada ending film ini, walaupun sosok wanita yang kita lihat memperjuangkan kekuasaannya atau kuasanya yaitu Yuni, ternyata masih belum bisa mengalahkan sosok laki-laki dan belum bisa mengalahkan sebuah budayanya sendiri yang dimana derajatnya ini selalu berada di peringkat paling atas yaitu yang pertama dan wanita itu mengapa selalu berada di urutan kedua setelah laki-laki ataupun budaya. Yang meskipun pada akhirnya Yuni memilih cara atau jalan yang berbeda dengan membela kuasanya meskipun cara itu tidak baik dan bertentangan. Pesan yang saya sampaikan setelah menonton film ini yaitu kamu adalah kamu, bukan ibu kamu, kamu juga bukan kamu jadi berhenti memaksa seseorang untuk menjadi apa yang kamu inginkan karena mereka mempunyai perasaan yang bahkan dirinya sendiri tidak dia pahami dan mereka juga mempunyai cerita yang kamu sendiri tidak mengetahuinya. Sekian, terima kasih.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.